Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang legenda Desa Ranjeng. Ada beberapa legenda yang menceritakan asal-usul Desa Ranjeng. Namun di antaranya memiliki kesamaan, yaitu nama Ranjeng berasal dari nama sebuah alat penangkap ikan. Dalam bahasa Sunda menyebutnya ranjengan. Lalu bagaimanakah kisah legendanya? Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan kisah legenda dan misteri selanjutnya. Legenda Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam versi ini yang dikisahkan oleh Ahmad Adi Hidayat, ada tokoh yang bernama Kunang yang menjadi orang pertama dalam legenda ini. Dikisahkan, pada suatu malam, di kampung sangat sepi dan sunyi, kebetulan bertepatan musim penghujan, bulan dan bintang terlihat sedang berselimut awan, keadaan bumi gelap gulita tak ada cahaya. Tergugurlah hati yang terang. Di luar sudah dinanti makhluk-makhluk kecil berterbangan, sambil membawa obor penerang. Itulah Sang Kunang. Menurut hikayat, Kunang adalah penjelmaan dari kukunya orang yang sudah meninggal. Namun sebenarnya, Kunang adalah sejenis serangga. Pada zaman dahulu kala, orang memberi nama kepada anaknya dengan menggunakan nama-nama hewan seperti nama hewan serangga, ikan, dan lain sejenisnya, salah satu diantaranya, Kunang. Di suatu dusun, tepatnya di Desa Losarang kuno, yang sekarang Desa Muntur, karena pemekaran, hidup seorang keluarga yang mempunyai anak bernama Kunang. Nama asli atau nama panggilan kami belum memperoleh penjelasan, tapi, yang penting anak cucunya sudah mengakui bahwa, Buyut Kunang, adalah buyutku. Sementara itu, banyak penafsiran nama Kunang yang diujarkan seseorang seperti narasumber 1, karena nama laki-laki yang disebut Nang, atau sewaktu kecil selalu menangis terus, kalau dipangku meneng, diam, jadi orang menyebutnya Kunang. Narasumber 2, setelah dewasa, setiap malam hari ia membawa lentera, obor, mencari ikan di kedung bundar, dari kejauhan seperti manusia atau disebut pada desa itu, Ku-nang, dan jadi Kunang. Si Kunang termasuk orang yang dibilang kurang ekonominya, miskin atau tidak mampu, maka ia bekerja keras siang dan malam, siang membantu orang tuanya di sawah dan ketika malam ia pergi untuk mencari ikan di sawah, di rawa, atau di kedung yang sudah menjadi tempat langganan mencari ikan. Sambil bekerja ia selalu melakukan tirakat, bersemedi di sepanjang pinggir kedung atau muara. Maka tak heran Kunang adalah seorang yang sakti dan berilmu tinggi. Karena berilmu tinggi banyak orang mencarinya untuk berbagai alasan seperti meminta pertolongan dari kesulitan, ingin mengikuti jejaknya, ingin berobat dan lain sebagainya. Konon, bila malam telah tiba, bergegaslah Kunang menuju suatu tempat yang terdapat kedung, di mana kedung tersebut adalah tempat bermuaranya dua mata air, yaitu mata air yang datangnya dari Manggungan Wetan dan mata air dari Manggungan Kulon. Disitulah tempat yang disebut Kedung Bunder, yang sekarang disebut Kebuyut Ketileng. Disinilah, Kunang mendapatkan ikan untuk ia jual, dengan peralatan sederhana seperti pancing, jalap, pleding, peluangan atau dengan ranjengan. Sementara itu, alat-alat tersebut sekarang masih banyak digunakan terkecuali ranjengan. Ranjengan adalah tempat untuk memasang icir, tetapi ada yang mengatakan bahwa ranjengan adalah jaring yang dibentangkan dan diberi tiang lalu dipasang di depan tambak. Katanya, jika ikan melompati tambak dan masuk ke jaring tersebut, ikan tidak akan berdaya lagi karena ketika ikan masuk ke dalam itu, ranjengan akan bergerak menyesuaikan gerakan ikan tersebut. Singkat cerita, Kunang akhirnya mendirikan sebuah gubuk untuk berteduh dan terkadang juga untuk bersemedi. Sesekali waktu ia pulang ke rumahnya di desa Losarang, namun dikala ia berangkat lagi mencari ikan, Kunang menyebutkan akan keranjengan, lama-kelamaan ranjengan berubah menjadi kata ranjeng,
dan inilah asal-usul nama desa Ranjeng pada waktu itu. Hari demi hari, tahun berganti tahun, Kunang semakin menua, ia pun menetap di situ bersama keluarganya sehingga menemui ajalnya. Ketika ajalnya tiba, Kunang dimakamkan di areal itu. Dan tumbuhlah sebuah pohon yang disebut pohon ketileng. Pohon itu sampai sekarang tak pernah layu atau mati. Dan sekarang orang menyebutnya sebagai Buyut Ketileng. Berikut ini adalah versi lain yang juga menceritakan asal-usul desa Ranjeng. Dikutip dari Indramayu Tradisi. Desa Ranjeng diambil dari nama alat menangkap ikan yang disebut ranjengan. Ranjengan ini konon dipasang di Sungai Saradan yang mengalir ke Kali Cilhet, yang dibendung kedua tepinya. Tetapi di tengahnya diberi bubu atau alat penangkap ikan. Lalu dari hulu sungai secara bersama-sama turun ke sungai sambil menggiring ikan agar masuk ke bubu yang sudah dipasang itu. Konon aksi menangkap ikan dengan ranjengan ini terjadi sekitar tahun 1680 m, yang dilakukan oleh Kiwana Kerti dengan para pembantunya. Pada masa itu kata ranjengan berasal dari bahasa Sunda, dan tempat membuat tutus atau tali dikerjakan oleh Kiwana Kerti. Tempat itu kemudian disebut Buyut Tutus. Nah, dari dua sumber itu memiliki dua tokoh yang berbeda. Versi yang pertama bahwa si Kunang adalah orang pertama pencetus ranjeng. Sementara versi yang kedua adalah Kiwana Kerti. Kalau kita telusuri, Kiwana Kerti ini adalah salah satu murid dari Mbah Kuwu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana atau juga Raden Walang Sungsang yang diutus menyebarkan agama Islam di tanah Losarang pada masa itu. Versi yang kedua ini lebih tua usianya dari versi yang pertama. Ataukah Kunang ada kaitannya dengan Kiwana Kerti? Ketik pendapat kalian ya di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Nantikan episode teror sang penunggu selanjutnya ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga sejarah ini bisa menjadi pelajaran dan pengetahuan kita bersama.